muter antara Safa dan Marwah, ngusap patung Isaf Nailah di dua bukit ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau tafsir ngaji sampai di sini kemudian ustadznya mati, ya ciloko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Silakan dibaca semuanya. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kalau zaman dulu maksiat itu kan bisa dikatakan jarang, sehingga kalau ada kejadian itu geger, dan biasanya bayaran maksiat itu kontan. Itu bedanya dengan sekarang. Konon pada masa Rasulullah SAW, kalau ada orang yang ghibah, membicarakan aib saudaranya di satu majelis, itu orang satu ruangan itu kena bau. Kok bau ya? Wah, ada yang ngomongin orang nih. Karena memang yang ngomongin orang sedikit. Kalau sekarang kan di majelis taklim, kalau yang ngajinya 100, yang sedikit itu yang nggak ngomongin orang. Apalagi musim pilpres, isinya ngomongin orang semua. Kenapa tidak ada aroma? Ya udah bau semua. Dan biasanya perbuatan-perbuatan kotor itu dulu dibayar kontan. Nah, diantaranya adalah adanya sepasang remaja putra putri yang pacaran. Mawi pacarannya dekat Masjidil Haram lagi, dekat Baitullah, dekat Ka'bah. Kalau sekarang anak-anak pacaran ya cari aman di kuburan. Aman sebab di situ nggak akan ada ganggu, sebab temannya udah ada di situ, setan. Coba lihat kuburan-kuburan sekarang jadi taman untuk pacaran anak-anak, kurang ajarnya anak sekarang itu. Nah, si laki-laki perempuan ini namanya Isaf dan Nailah, pacaran. Namanya pacaran berdua-duaan. Akhirnya dua-duanya terlibat perzinaan. Zinahnya dekat Baitullah lagi. Nah, kemudian hukuman Allah datang, keduanya itu dijadikan batu. Jadi cerita manusia jadi batu itu bukan hanya di Malin Kundang, sudah ada sebelumnya. Kenapa? Supaya jadi pelajaran. Nah, namanya manusia, pada waktu awal-awal kejadian biasanya kita kan heboh. Lama-kelamaan biasa, malah kadang jadi terbalik.
patung tadi itu kemudian batu itu diletakkan di antara dua bukit, di dua bukit. Yang satu namanya Bukit Sofa di sini, satu lagi namanya Marwah. Nah, Sofa itu ya cowoknya lah, Marwah itu perempuannya. Disinilah namanya patung Isaf, di sini Nailah. Mungkin ini sekarang jadi Asep gitu, ini jadi Nelly. Ini kan di Indonesia kan biasa saja, wong kita ini kalau Al-Fatihah jadi Fatihah biasa saja. Kalau yang menjelek-jelekkan berarti dia menghina orang Jawa. Nah, orang-orang jahiliyah itu suka tabarukan, ngalap berkah. Wong ini orang ahli maksiat, kok anehnya orang kesini malah pada ngalap berkah, kerjanya tawaf, keliling ke situ sampai di sini ngusap. Mungkin untuk penglaris barangkali ya, penglaris perempuan nakal mungkin ngusapnya di sini. Kalau pemuda ganteng bikin laris yang ngusap yang sini gitu loh, ngalap berkah dengan si Isaf supaya saya kelihatan ganteng, ngalap berkah dengan si Nailah supaya kelihatan cantik, mungkin begitu. Yang jelas mereka terusap, muter lagi, usap lagi. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan kaum jahiliyah. Muter antara Sofa dan Marwah, ngusap patung Isaf Nailah di dua bukit ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau tafsir ngaji sampai di sini kemudian ustadznya mati, ya ciloko. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul, beliau memerintahkan kaum muslimin supaya tawaf di Ka'bah dan tawaf antara Sofa dan Marwah. Namanya tawaf, ayat tawafa bihima, tawaf. Belakangan disebut dengan sa'i. Kalimatnya tawaf di Quran itu. Nanti supaya tidak ribut, ini bahasa ini harus diperjelas. Jangan sampai sa'i itu bid'ah, yang benar tawaf, kalimatnya tawaf di Quran. Lah iku ngaji. Nah, begitu diperintahkan sa'i antara Sofa dan Marwah, banyak para sahabat Nabi yang tidak mau. Terutama penduduk Madinah. Setahu kami ini adalah ritualnya orang jahiliyah. Nggak bisa kita. Ada juga di antara sahabat Nabi, nanti kita jelaskan di sabab nuzul di situ, yang menganggap fala junaha di sini hanya sekedar tidak dosa tok. Nah, atas dasar fakta sejarah, wah, nih buktinya nih. Dalam sejarah terbukti bahwa muter-muter antara Sofa dan Marwah itu pekerjaan orang-orang jahiliyah. Kita kan sudah Islam, mosok ngikutin juga perbuatan dia. Lalu dijelaskan bahwa yang menyebabkan orang-orang jahiliyah itu tersesat karena i'tikad dan niat mereka ketika muter-muter Sofa dan Marwah itu adalah untuk ngalap berkah patung Isaf dan Nailah. Adapun muternya yang kue rubah i'tikadnya, melaksanakan perintah Allah, syiar Allah, tidak apa-apa. Penampilannya sama, muternya di situ juga, tapi min sya'airillah, dikembalikan lagi. Kenapa? Sebab sejarahnya asalnya Sofa dan Marwah itu bukan tempat pacaran, tetapi asalnya tempat Hajar mencari air. Itu
Jadi gimana? Muternya terus dipertahankan sampai hari ini, cuma prakteknya beda, niatnya beda. Tapi orang yang tidak tahu sejarahnya ini akan menganggap bahwa perbuatan umat Islam sama dengan orang jahiliyah. Betul, Mas. Bahkan sampai Quran turun masih banyak sahabat Nabi yang mengira tidak tawaf tidak apa-apa, tidak sa'i tidak apa-apa. Padahal sa'i termasuk di antara rukun haji dan rukun umroh. Tidak sah hajinya kalau tidak melaksanakan sa'i, tidak sah umrohnya kalau tidak ada sa'inya. Dibaca sebab nuzulnya, silahkan. Dikemukakan oleh Syaikhaini Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya dari Urwah yang bersumber dari Aisyah bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima. Bagaimana pendapatmu tentang ayat itu? Kalau menurut saya bahwa orang yang berdosa tawaf di kedua langit itu tidaklah berdosa. Jawab Aisyah, buruk sekali apa yang kamu katakan itu, hai putra saudara perempuanku. Kamu menakdiri ayat itu tidaklah berdosa orang yang tidak melakukan tawaf di antara keduanya. Itu tidak benar. Yang benar bahwa ayat itu turun mengenai orang-orang Ansor sebelum masuk Islam mengadakan upacara keagamaan untuk anak yang jahat itu. Tidak mau melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah. Lalu mereka bertanya mengenai hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami pada zaman jahiliyah berkeberatan melakukan tawaf di Safa dan Marwah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, cukup. Sampai sahabat Nabi juga ada yang salah paham. Urwah bin Zubair, ya, ngobrol dengan Aisyah, salah paham mengira siapa orang yang tawaf pada keduanya fala junaha, tidak berdosa. Berarti cuma tidak berdosa. Berarti orang yang melakukan sa'i juga tidak berdosa, tidak berdosa. Itu salah paham kata Aisyah. Bukan begitu. Ayat itu turun menjawab statement orang lain yang mempertanyakan masalah tadi. Apa yang kita tangkap? Seorang yang sedang berdakwah, jika menemukan satu tradisi atau kebiasaan, maka dia akan mengintip barangkali tradisi itu bisa dijadikan kendaraan untuk memasukkan pesan-pesan ayat, pesan-pesan agama. Maka mereka cenderung untuk tidak menghancurkan atau membubarkan tradisi tadi, tapi bagaimana memaknai tradisi. Itulah yang dilakukan oleh para wali di Indonesia.